Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi kitab Yosua. Ini yang terakhir kita ambil tema pidato perpisahan dari Yosua ya. Ini sudah yang ke-22 tema kita. Coba dulu kita melihat. Ya ini tentu kita nggak bisa baca lah semua ya, 23, 24 penutup lah ini ya. Dan kita coba dulu lihat sedikit sekilas ya, kitab ini sebenarnya kitab apa. Ini kitab penaklukan, meraih warisan ya, Israel meraih warisan yang sudah dijanjikan, yaitu di seberang barat sungai Yordan. Dan kita tahu milik pusaka Israel kalau kita sudah terapkan kepada perjanjian baru, karena Israel simbol daripada gereja, maka dalam perjanjian baru, gereja memiliki juga warisan, yaitu kepenuhan Kristus atau roh yang tidak terbatas. Karena ketika gereja menerima Roh Kudus di hari Pentakosta itu, gereja mula-mula, itu baru arabonnya, DP, down payment, itu Efesus 1 itu pasal 14 kalau nggak salah, 13-14, itu masih arabon, masih DP, belum sepenuhnya. Kemudian nanti di hari raya Pondok Daun barulah penggenapan gereja mengalami itu. Tapi sebagaimana Israel gagal ya. Jadi zaman Yosua dan Israel itu menaklukkan tanah perjanjian, itu belum semua, sama seperti DP juga itu, belum semua ditaklukkan atau diduduki ya. Jadi Yosua dengan Israel itu baru menaklukkan, tapi dalam kondisi Israel sudah menang, sudah aman negeri itu, sudah takluk musuh-musuhnya ya, dalam arti mereka tidak menyerang lagi, udah aman lah negeri itu. Barulah nanti sebenarnya Israel bukan diharapkan, itu rencana Tuhan, nggak boleh gagal, Israel pasti akan memiliki warisannya nanti. Gereja juga begitu. Ketika Yesus juga simbol Yosua ini ya. Ketika Yesus dan gereja mula-mula itu atau melayani ya, selesai Yesus mati bangkitnya ke surga itu, dia pencurahan Roh Kudus, itu baru DP. Komunitas mula-mula, komunitas Petrus itu dan kawan-kawan itulah DP-nya roh, baru dapat sedikit. Dan sebagaimana Israel nanti karena kita masuk kita pakai makin gagal dia. Begitu juga gereja, nggak lama kemudian gereja gagal juga. Dan ini sudah diberitahu kepada Musa, bahwa Israel pasti akan nanti menyembah berhala di tanah perjanjian itu. Di sini juga begitu. Paulus juga sudah bilang, Kisah Para Rasul 20, aku tahu setelah aku pergi, serigala ganas akan menyerang beberapa dari kalian, dan dengan ajaran palsu kalian tarik murid-murid kepada dirimu. Kalian bangun kerajaan sendiri, bangun denominasi sendiri. Kayak begitu ya. Jadi ini, kalau saudara banding-bandingkan, ini mirip sekali ya. Tidak ada sesuatu yang baru, memang benar di bawah matahari ini nggak ada yang baru. Asal kita cukup melihatnya, ini sebenarnya sejarah Israel itu sudah sejarah gereja juga ya, sama kejadiannya ya, walaupun bentuknya barangkali kada yang ini simbol, yang ini realitanya kan. Jadi itu ceritanya lah ya. Tapi harus dipahami sedikit di sini, ada milik pusaka gereja, tapi juga ada milik pusaka kepada pribadi-pribadi tertentu. Yang karena dia mengikut Tuhan sungguh-sungguh ya, kayak Yosua, Kaleb, ada lagi ya si Otniel ya, anak Kenas itu adiknya Kaleb. Ada lagi beberapa lah yang mendapatkan milik pusaka pribadi, katakan begitu ya. Kalau di sini juga tentu ada ya, kalau orang itu hidup bergaul dengan Tuhan, pastilah Tuhan memberikan janji-janjinya, atau dia pasti mengalami pengalaman spiritual yang barangkali orang lain tidak alami ya. Dia mengalami itu, dan juga dia barangkali dijanjikan secara pribadi ya. Barangkali ada ministry tertentu atau fasilitas tertentu, atau barangkali jabatan di pekerjaannya dia secara promosi tertentu dan sebagainya. Pendeknya sesuatu yang pribadi ya, jangan diterapkan ke semua. Misalnya ada janji itu anak kau akan jadi kepala bukan ekor. Itu untuk secara umum, itu untuk Israel. Israel kan jadi kepala, bangsa-bangsa itu ekornya. Dalam arti bukan bangsa-bangsa dihina, enggak. Israel jadi berkat sebagai raja dan imam. Ini sering dikutip masuk dalam perjanjian baru. Kau akan jadi kepala bukan ekor.
Nanti kalau dalam satu perusahaan semuanya kepala, misalnya ada orang Kristen, perusahaan Kristen gitu misalnya, gimana dong kalau semuanya kepala, nggak ada ekornya, ya nggak mungkin. Jadi hati-hati ya menerapkan, mengaplikasikan sesuatu itu harus betul-betul lihat konteksnya ya. Oke, sekarang kita masuklah poin ini sebenarnya hanya 2 poin aja lah ya mengenai kerjakan keselamatanmu nanti. Kita baca dulu ya Yosua ini pesan-pesan dia terakhir. Ya dia sebenarnya menantang orang Israel. Aku dan seluruh keluargaku kami memilih Tuhan Yahweh, beribadah kepada Yahweh. Dan kamu bagaimana katanya ya. Mereka bilang juga, orang Israel bilang kami juga pilih Tuhan ya, pilih Yahweh. Nah mari kita lihat dulu kejadian lagi. Yosua ya 23 ayat 8 itu, ayat 6 sampai 8 ya. Coba kita baca dulu. Ini nasihat lah ya, bisa dibilang ya. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Oh, ayat 3 dulu ya. Ayat 3 dulu. Dikatakan di sini, kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu. Ini saya pakai lah ya. Kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Jadi jelas di sini Yosua bilang bukan kamu yang menaklukkan itu tanah perjanjian itu dengan 7 bangsanya di sana. Lebih besar mereka bangsanya, lebih maju. Bukan kamu, tapi Tuhan yang berperang bagi kamu. Itu jelas kalau kita terapkan di sini. Keselamatan itu kasih karunia. Keselamatan itu bukan pekerjaan kita, ya. Tidak ada andil kita di situ, ya. Semata-mata kasih karunia. Tuhan sudah mencintai kita ketika kita sedang berbuat dosa. Tuhan Bapa di surga memberikan anak yang tunggal itu ketika dunia ini sedang memberontak. Jadi keselamatan mutlak kasih karunia. Itu satu ya, poin ya. Perhatikan. Dialah yang berperang bagi kamu, bukan kamu. Oke, satu. Tapi yang kedua, Yosua bilang ayat 6 sampai 8, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini perintah jadinya ya kepada Israel. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, ya, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Jadi di sini dibilang, kalau ternyata nanti kamu, katanya, beribadah kepada Allah mereka dan juga bergaul dengan mereka, mengawin, campur dan sebagainya, di sini dikatakan ada konsekuensinya, ya. Tuhan bilang segala yang jahat, yang tidak baik itu akan datang kepadamu. Ya, akan datang kepadamu kalau kamu bergaul dengan mereka, menyembah Allah mereka dan sebagainya. Jadi tadi kan sudah dibilang, keselamatan Tuhanlah yang berperang, bukan Israel. Tapi, nah ini dia yang keduanya. Kamu harus ya bertekun mengasihi Tuhan. Kalau saya aplikasikan dalam perjanjian baru, ini paslah ayat Filipi 2 ayat, kalau nggak salah 12-13 itu ya. Filipi 2 ayat 12-13. Kerjakanlah, kata Paulus, keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Tuhanlah yang mengerjakannya dan yang memberikan kepadamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ada 2 rel kayaknya di sini ya, yang jangan digabung, jangan dipisah. Kayak rel kereta. Kereta itu bisa jalan kalau relnya berada pada trek yang tepat. Trek pertama itu kasih karunia. Semuanya kasih karunia. Yang berperang bagi Israel itu adalah Tuhan. Titik. Tidak ada lagi ya. Jangan dibilang itu Israel yang hebat. Tidak ada sama sekali. Begitu juga kita, keselamatan total Tuhan yang kerjakan. Tuhanlah yang pilih kita, maka kita bisa selamat. Bukan karena respon kita, bukan karena kita beriman terus Tuhan selamatkan kita, enggak. Keselamatan pilihan Tuhan, mutlak. Tidak ada perbuatan kita sama sekali.
Tapi ada track yang jalur yang kedua. Kalau Israel itu jalur kedua, bertekun mengasihi Tuhan. Kau harus jangan bergaul dengan bangsa-bangsa lain sebagai itu. Kalau kau melanggar itu, engkau kena disiplin. Di sini juga begitu. Keselamatan memang kasih karunia, tapi kerjakanlah keselamatan itu. Jadi kalau saya simpulkan di sini, ketika datang kasih karunia itu, orang pasti bergerak, bertindak, pasti karena keselamatan itu, iman itu energi. Energi itu sesuatu yang memampukan orang bertindak, melakukan usaha. Kalau memang energinya benar-benar dari Tuhan, benar-benar Tuhan yang berikan kasih karunia, tidak mungkin orang itu diam. Ya, kayak Paulus bilang, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua itu, rasul-rasul dalam hal ini. Tapi bukan aku, kasih karunia. Jadi ingat ya, ini ada dua rel. Jangan saudara menekankan yang salah satu. Misalnya ditekankan yang satu ini ya, misalnya tekanan sisi manusianya. Engkau yang menentukan, tergantung engkau katanya. Respon lu bagaimana? Ini kan sering nih kita dengar dalam khotbah kan, dan dengan ini aturan agamawi bisa masuk. Itu sebabnya katanya. Kau harus berikan perpuluhan supaya Tuhan berkati katanya. Kau harus kasih buah sulung supaya memuliakan Tuhan katanya. Kau harus tunduk sama pemimpinmu supaya kau bertumbuh katanya. Kau harus datang ke ibadah di gedung ini supaya kau bisa bertumbuh gitu, mengenal Tuhan gitu. Nah ini karena dia sedang menekankan sisi manusianya, seolah-olah yang ini jadi hilang. Ya, ada lagi orang yang menekankan yang sebelah sini. Semua tergantung Tuhan. Ya, pendeknya jadi membuat orang lembam diam. Makanya orang Israel pun diperingati, jangan bermalas-malas katanya. Tapi kalau yang dua ini digabung, ketika kasih karunia itu datang, pastilah orang itu bertindak. Pasti itu. Karena iman yang tidak menghasilkan perbuatan itu iman yang mati, berarti itu bukan dari Tuhan. Kalau seseorang benar-benar mendapat iman yang dari Tuhan, imannya Yesus yang diberikan kepada kita itu, dia pasti melakukan suatu perbuatan. Ya. Jadi pokoknya dua rel ini kereta jangan digabung, jangan dipisah, ya. Kalau bicara itu seimbang lah, ya. Jangan hanya bilang kasih karunia. Jangan juga yang ini. Oh, yang ini lebih banyak yang ngomong yang ini nih. Karena ini bisa mengambil keuntungan tuh para pemimpin kalau dengan dia menekankan tanggung jawab manusia. Kau harus beri perpuluhan. Kalau enggak, kamu mencuri. Nah, malaikat, itu banyak ayatnya, bisa takut itu jemaat kalau diancam-ancam begitu. Ya. Jadi di sini Paulus memberikan Yosua maupun Paulus ya, kalau kita bandingkan Filipi 2 itu, dia menekankan kedua hal dengan seimbang. Yosua bilang, bukan kau yang berperang ya, tapi Tuhan. Oh, jangan bangga. Ini kita dapat tanah ini semata-mata Tuhan yang berikan. Itu bagus ya. Kemudian Yosua juga bilang, tapi kalau kau bergabung dengan bangsa-bangsa lain, menyembah ilah bangsa lain, Tuhan akan disiplin kau, kena kau akibatnya. Gitu. Paulus juga bilang sini, ingat ya, keselamatan itu milik Tuhan atau perbuatan Tuhan. Jangan ada seorang pun bermegah. Tapi Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi sama ini ya. Oke, yang poin kedua, terakhir ya, coba ini perjanjian lah, pasal 23 ayat 16 ini. Selalu di sini Yosua mengarahkan Israel kepada ingat perjanjian. Ayat 16 ya, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, pergi beribadah kepada Allah lain dan sebagainya, kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Orang Israel diingatkan, ingat perjanjiannya. Perjanjian lama itu ingat, walaupun dia Israel itu sudah jadi gagal ya, tadinya kan Keluaran 19 janji Tuhan itu. Jika kau dengar suaraku, kata Tuhan, aku akan jadikan engkau umat yang kudus. Umat kesayangan. Raja-raja dan imam-imam. Ya, tapi ketika anak lembu emas, terbelahlah itu. Jadi imamnya jadi Lewi aja. Begitulah gereja ini. Perjanjian juga, perjanjian baru. Apa sih isinya itu? Makanya kadang-kadang perjanjian itu ada di Ibrani 8. Yang kutipannya itu dari Yeremia 31. Ayat 31 itu. Perjanjian baru itu sifatnya batiniah. Ya.
Ada 3 perjanjian baru itu. Aku akan tulis hukum Taurat dalam batinmu. Itu 1. Ya. Jadi segala sesuatu yang di dalam hukum Taurat harus ditulis ke dalam batin. Itulah. Perpuluhan ditulis dalam batin. Perpuluhan ditulis dalam batin. Itu artinya orang. Maka gereja juga di sini ya. Kalau di sini bait suci itu gedung atau ya gedung dengan kemah ditulis di sini, maka jadi orang dia. Segala sesuatu ada aturannya. Jangan main bawa masuk satupun hukum itu ke dalam ini tanpa ditulis ke dalam batin. Karena penafsirannya mesti begitu. Dan ada hukumnya. Kolose 2:17 itu. Segala di sini hanya simbol, realitanya Kristus, Christ in you. Kalau kerajaan Israel di luar, ini the kingdom of God is within you, di dalam kamu. Semuanya serba batinnya. Kedua, pengenalan Israel itu jasmani, ini pengenalannya spiritual. Ya. Kemudian dosa-dosa diampuni. Kalau Israel itu hanya simbol-simbol aja, darah binatang, di sini benar darah Kristus sudah mengampuni. Ya. Mesti dipahami nih, kalau orang Kristen tidak memegang perjanjian baru, artinya dia tidak fokus kepada yang batiniah, malah dia yang fokus kepada yang lahir ya, gedungnya, kebaktian kau harus di gedung ini, ibadahmu harus ritualnya begini-gini, bayar perpuluhan begini-begini, ritual keluar. Nanti kayak orang Farisi, ahli Taurat. Banyak sekarang ini di dunia Kristenan memang itu. Berkeliaran lah semua itu. Luarnya bagus. Ibadah, kelihatannya orang ini beribadah. Rajin datang kebaktian. Khotbahnya pun juga berapi-api. Tapi Tuhan yang tahu batin seseorang itu. Karena manusia melihat yang di luar, Tuhan lihat yang di dalam. Puji Tuhan bahwa kalau saudara dan saya umat pilihan Tuhan, pasti kita akan fokus yang batinnya. Bersihkanlah dulu cawan sebelah dalam, nanti yang luarnya beres lah itu. Gak masalah yang di luarnya. Mau dibilang orang apa kayak, kalau karena orang menilai yang di luar, engkau gak terkenal, engkau sesat, engkau gini, gak apa-apa lah. Gak masalah itu, yang penting bereskan dulu bersama dengan Kristus di dalam. Nanti juga pada waktunya kan, apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan diri kelak, maka kita juga akan ikut menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Ya tapi kalau kita tetaplah sebagai umat pilihan Tuhan fokus kepada batinnya. Jadi saudaraku ya, sebagai penutup ya, jangan terlalu yang lahiriah lah ya. Kalau teologi lah, nggak salah ya, kalau ada kesempatan silakan. Tapi jangan bilang kalau engkau nggak sekolah teologi nggak ngerti Alkitab. Saya mesti ngasih 1-2 session itu untuk menjelasin bedanya belajar teologi dengan belajar Alkitab. Karena Alkitab ini, Yesus bilang perkataanku roh dan hidup. Ada frekuensi hayatnya nih, ada frekuensi rohnya nih. Orang kalau teologi otaknya itu belajar pandangan-pandangan teolog tapi nggak sefrekuensi, nggak bisa ngerti Alkitab. Jangan terlalu yang lahir ya. Sekarang ini masuklah ke dalam batinnya, ini udah waktunya nih. Jangan so tampil kelihatan apa begana dah. Udah. Kita ibadah dalam roh, ya. Jadi tidak usah terlalu yang apa-apa. Udah waktunya lah ya. Supaya ini Tuhan sudah dekat ini. Sebentar dia datang, dia akan lihat batin kita bagaimana, ya. Oke lah, puji Tuhan ini sebagai penutup ya. Jadi kitab Yosua, nanti besok kita masuk kitab Hakim-Hakim. Haleluya. Amin.